persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Ini saatnya kita menghampiri tatanya yang kudus. Kita mau menyembah, memuliakan namanya. Biar Roh Kudus penuhi hati kita, mengubah kita, dan firman-Nya memberkati hidup kita. Mari kita tutup mata kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang menghampiri pelataran-Mu ya Bapa. Dengan hati yang penuh rasa syukur, kami mau memandang Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya ya Bapa, kasih-Mu melingkupi setiap kami, memenuhi setiap hati kami, melembutkan hati kami, agar kami bisa masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus, lebih lagi menyembah Engkau ya Bapa. Ini saatnya Tuhan Yesus, kami datang, kami menyembah Engkau. Mari layakan kami dan bertahtalah di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita nyanyikan bersama dari awal. Kita mau katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Mari
sama-sama dari awal lebih sungguh lagi kita nyanyikan. Ya Allah, Engkau kerinduan, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat suara kita. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindu. Mari semuanya kita naikkan doa kita. Oh ya Tuhan, mari jamah kami Yesus, lembutkan hati kami agar kami mempunyai hati yang taat dan setia kepada firman-Mu ya Tuhan. Biar ketika firman-Mu ditabur Yesus, kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Kami siap lakukan firman-Mu dengan kekuatan daripada Roh Kudus, dengan penuh sukacita ya Bapa. Mari semuanya kita nyanyikan bersama. Katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan. Oh sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya nyanyikan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindu. Mari semuanya lebih dalam. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi kita katakan, betapa ku merindukan-Mu. Kami haus, setiap waktu kami merindukan Engkau ya Bapa. Berada dalam hadirat-Mu,
berada dalam pelukan kasih-Mu Tuhan. Huralabaya namalabaya sande, huralabaya namalabaya takaralamo. Haleluya. Kami datang saat ini Yesus. Kami datang untuk bersujud menyembah Kau. Mari lembutkan hati setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi mengasihi-Mu, menyembah-Mu dengan cinta yang membakar hati kami. Kami haus akan Engkau, ya Allah kami. Ya Roh Kudus, mari penuhi kami. Huralabaya takaralabaya sana, huralabaya takaralabo, huralabaya namalabaya sana, huralabaya takaralab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 ala, huralabaya takaralab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 ala. Haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan, kami besarkan, kami masyurkan nama di atas segala nama, Tuhan dan Raja kami yang layak terima hormat, terima pujian. Allah yang ajaib, besar perbuatan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Huralabaya takaralabaya sanda, huralab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 ala
haleluya. Biarlah Engkau diberkati Yesus. Engkau diberkati dengan pujian kami. Ya Tuhan. Dan Engkau bersorak-sorai karena melihat kami memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kami menyukakan hati-Mu melalui penyembahan kami Yesus. Oh, izinkan kami, Allah kami. Izinkan kami menyenangkan hati-Mu ya Allah. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari angkat suara kita nyanyikan bersama. Oh, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Lagi nyanyikan diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Semua umat Tuhan, kami dahsyat lagi angkat suara kita. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu.
semuanya. Lebih dahsyat lagi nyanyikan berkati Kau Tuhan Yesus, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami ya Allah, memenuhi tempat ini. Mari sekali lagi angkat suara kita semua. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari semuanya senangkan hati Tuhan lebih lagi. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu ya Yesus, memenuhi tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini saatnya ya Bapa. Kami akan naikkan syafaat kami ya Bapa bagi setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami malam hari ini. Diberkatilah Engkau Yesus. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang membangkitkan iman kami kepadamu. Ini yang menjadi kerinduan setiap hati kami Bapa. Adalah tempat yang terbaik bagi kami saat ini untuk mengalami Tuhan, menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersahati berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang mengikuti menara doa malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh Tuhan memberikan waktu untuk mengikuti tayangan menara ini Bapa. Kami berdoa untuk anak-Mu Tuhan Yohanes yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan untuk jantungnya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan, memulihkan saudara kami Yohanes Tuhan. Kami percaya Tuhan, jantungnya pulih, jantungnya sembuh, sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan Nolinli Tuhan, yang saat ini juga mengalami Tuhan jantung. Kami percaya untuk proses kateter yang akan dilangsungkan Tuhan Yesus. Biarlah ada tangan Tuhan yang memulihkan, tangan Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan lilin Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Christian Aser Tuhan yang saat ini terbaring lemah Tuhan Yesus. Bapa, kami minta Tuhan kesembuhan untuk
Asher Tuhan. Tuhan yang melihat kesetiaan anakmu ini Tuhan. Oralabayasana. Tuhan lakukan mujizatmu untuk Asher Tuhan Yesus. Tuhan ingat Tuhan Asher saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Asher akan pulih Tuhan. Sembuh Tuhan. Kembali melayani Tuhan. Oralabayasana rabasana. Terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan umat-umatmu, setiap life check yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan akan lakukan mujizatmu. Setiap pergumulan Tuhan jawab, setiap sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah Tuhan tayangan menara doa ini boleh menjadi berkat. Ada banyak lagi umat-umatmu yang boleh mengikuti setiap provinsi-provinsi di Indonesia. Tuhan tayangan ini menjadi berkat sampai ke luar negeri Bapa. Terima kasih, biarlah setiap jiwa-jiwa boleh menerima keselamatan daripadamu lewat tayangan menara doa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Pilpres yang akan dilaksanakan Februari ini Tuhan. Tuhan kami percaya setiap calon presiden, wakil presiden yang sudah diberi kepercayaan Tuhan. Kami percaya siapapun yang terpilih, kami percaya itu adalah kedaulatanmu Tuhan. Kami percaya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Biarlah yang terpilih Tuhan, semuanya Tuhan Yesus akan melaksanakannya Tuhan. Dengan takut kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah Pilpres ini Tuhan, pemilu ini akan terselenggara dengan baik. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Setiap provinsi-provinsi Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, keindahan-Mu Yesus, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari bukan suaranya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus untuk hadirat-Mu yang luar biasa di menara doa ini Tuhan. Engkau memperbaharui setiap kami dengan dalam kasih-Mu. Kau segarkan kami ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan, Kau perbaharui hati kami. Kau perbaharui ya Tuhan pikiran kami dengan firman-Mu ini. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami ya Tuhan. Untuk kami bisa belajar
arti takut akan Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama kumpul kembali di Holy Spirit Room. Dan juga saudara yang setia mengikuti secara online, luar biasa. Sudah hampir kurang lebih masuk tahun yang keempat kita menara doa ini. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang arti takut akan Tuhan. Sebelum saya sampaikan saudaraku ya, bahwa bagi saudara yang ingin didoakan, ya, ada pokok-pokok doa yang saudara ingin didoakan secara khusus oleh kami. Saudara bisa tulis di live chat atau saudara bisa kirim, ya kan, pokok doanya di WA center kami, ya, WhatsApp center kami. Saudara bisa tulis di sana, saudara bisa kirim di sana. Kami akan doakan. Apabila saudara yang membutuhkan mungkin konseling dan lain sebagainya, saudara tinggal bisa tulis di dalam WA Center, lalu kami akan hubungi saudara. Nah, hari ini kita akan bahas dalam beberapa hari belakangan ini, dalam hari ke depan maksud saya, ya kan, kita akan belajar tentang arti takut akan Tuhan. Ya, nah saya kasih judulnya gini saudara, apakah, ya kan, arti takut akan Tuhan? Apakah kita takut akan Tuhan? Nah, ada banyak orang Kristen mungkin saat ini mungkin tidak pernah terlalu memikirkan pertanyaan ini atau tidak pernah mengajukan pertanyaan ini ke dalam hatinya. Saudara, kata ini muncul lagi saudaraku ketika saya dalam penerbangan yang cukup lama. Ya, enggak ada ngapa-ngapain, doa atau baca dan nonton, tiba-tiba muncul kata ini. Setelah itu ya saya doakan, lalu saya belajar, saya cari bahan-bahan semua ayat-ayat Alkitab tentang takut akan Tuhan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu saya bacain semuanya. Karena lewat iPad ada satu aplikasi Alkitab yang namanya Olive Tree Bible. Kalau kita ada search gitu saudaraku ya, kita tinggal tulis aja di situ. Fear of the Lord atau takut akan Tuhan, untuk keluar semua ayat-ayatnya. Jadi saya coba baca saudara, lalu saya baca pelan-pelan, saya renungkan, lalu saya dengar pengajaran dari para hamba-hamba Tuhan. Apa sih menurut mereka tentang takut akan Tuhan? Saudara Kristus, rupanya saya ingin beritahu kepada saudara, rupanya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau hidup takut akan Tuhan. Nah, kita akan mengalami banyak kerugian kalau kita abaikan ini saudara, mengabaikan hal ini. Nah, dan juga Alkitab banyak bicara, saya lihat tuh dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, banyak bicara tentang takut akan Tuhan saudaraku. Nah, memang temanya gak bisa sekali khotbah. Saya mungkin beberapa hari, mungkin 3 hari kita akan bahas tentang hal ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dulu ya saudara, dari Mazmur 19 ayat 10 ya. Apa itu takut akan Tuhan? Kita akan lihat di sini saudara. Jadi takut akan Tuhan itu suci ya. Takut akan Tuhan itu apa? Suci. Tetap ada untuk selamanya. Ayat ini menegaskan bahwa saudara, takut akan Tuhan itu apa? Suci. Takut akan Tuhan juga ini adalah memurnikan hati kita. Kalau kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, punya rasa takut, itu hati kita akan terus dimurnikan, disucikan. Yang dampaknya adalah Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Maka ia akan melihat apa? Tuhan. Melihat Tuhan ini bicara tentang apa saudara? Banyak hal. Kita bisa melihat ya Tuhan pribadi. Kita bisa mengerti, kata melihat kan mengerti. Apa sih kehendak Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa maksud Tuhan? Ya kan? Dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu hanya bisa dengan apa saudara? Suci hati. Saudara, suci hatinya. Nah,
takut akan Tuhan juga bukan, ya kan itu kata di sini apa? Untuk selamanya, kekal. Bukan cuman selama di dunia ini, saudara, takut akan Tuhan itu sampai kekal selamanya. Nah, jadi takut akan Tuhan ini adalah selalu jadi ciri seluruh umat ciptaan Tuhan yang sejati, baik manusia maupun para malaikat. Nah, ada sebuah nasihat saudara ya dari kitab Amsal Salomo bahwa kita harus senantiasa, kata senantiasa, ya kan? Hidup takut akan Tuhan. Amsal 23 ayat 17. Coba kita lihat di sini saudara. Amsal 23 ayat 17 ya. Dua ayat ini untuk kita bisa melihat tentang ini loh, takut akan Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan apa? Senantiasa. Maksudnya adalah kita seharusnya tidak mengizinkan adanya saat, adanya waktu di dalam hidup kita tidak dalam posisi takut akan Tuhan. Amin. Nah ini yang harus ada saudaraku. Nah sekarang gini, kita akan belajar saudara hari ini secara apa namanya pengertiannya dulu. Ya kan. Kita belajar tentang apa sih arti takut akan Tuhan. Ya, kita akan belajarnya dengan cara apa saudara? Apa yang bukan takut akan Tuhan menurut Alkitab? Ya kan? Apa sih? Jadi ada beberapa bentuk rasa takut yang sebenarnya ini bukan takut akan Tuhan, saudaraku. Ada banyak jenis. Saya golongkan ada 4 yang saudara tahu. Ini tidak boleh ada dalam hidup kita sebenarnya. Kalau kita memiliki 4 jenis ketakutan ini akan menghambat untuk kita bisa menaruh percaya kita, ya kan, harap kita, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita punya 4 ketakutan ini, saudaraku, maka sebenarnya kita harus menang. Harus menang, 4 ketakutan, bertumbuh, ya kan. Ya, saya akan jelaskan secara cepat. Yang pertama adalah apa saudara? Ketakutan alami. Ya, nah namanya apa? Natural fear. Ya, contohnya apa sih ketakutan alami? Ya, katanya saudara itu bayi, ya, bayi yang baru lahir atau balita lah, itu punya 2 yang ketakutan, 2 hal yang membuat dia takut. Saudara sudah tahu ya. Pertama apa? Suara keras. Balita, bayi sampai 5 tahun itu katanya dia takut dengan suara keras. Saya bisa bayangin kalau mama ini suka teriak-teriak sama bapaknya ya. Di rumah, dan rumahnya tuh kecil lagi. Rumahnya tuh terbatas didengar itu. Itu bayi dari sejak kecilnya dia udah stress. Itu hati-hati saudaraku. Yang kedua, ketakutan bayi adalah apa? Sensasi jatuh. Selalu bayi takut jatuh. Nah ini namanya ketakutan Allah semua bayi. Saudaraku. Dan ketakutan ini pun saudara itu ke bawah sampai kita. Kalau dengar orang teriak-teriak. Kalau ngomong. Lalu dia membenarkan diri. Memang suara itu keras. Kalau ngomong. Kita udah tegang loh. Pasti. Kalau saudara pakai Garmin watch. Coba cek. Kalau dengar suara orang. Keras. Atau seorang ngomong keras. Pasti level stres itu naik. Betul gak? Itu kan ada level stresnya. Jadi seiring dengan bertumbuhnya hidup kita ada banyak hal yang menyebabkan reaksi alami berupa rasa takut. Ada rasa takut dari 2, bahkan di Amerika tuh sudah dibuat satu penelitian katanya. Atas berapa 3.000 orang, ambil sampel 3.000 orang katanya. Itu ada 6.000 jenis ketakutan. Sudah bayangin, kita lahir udah yang alami itu 2. Itu bisa berlipat ganda, berkembang biak menjadi 6.000 ketakutan. Yang takut itu macam-macam jenisnya. Itu diindikan, saudaraku. Jadi ya saya kasih contoh seperti ada beberapa orang yang takut akan ketinggian, betul gak? Kalau naik pesawat udah takut ya. Itu salah satu ketakutan yang sifatnya apa? Alami. Saudaraku, alami. Ya orang pada bilang kalau untuk mengatasi ketakutan yang alami, ya kamu hadapi apa yang kamu takut. Jadi salah satu pendeta
dia khotbah saudara, ini pendetanya Sasa, saudara gembala Sasa. Dia cerita bahwa ketakutan alami dia adalah apa? Takut dingin. Padahal dia tinggal di tempat dingin. Saudaraku, nah bagaimana caranya dia menang atas ketakutan alami dia? Nah di dalam waktu dia khotbah saudara, dia siapkan satu seperti kayak kolam, box gitu saudara, box. Ya kan, dia isi air, dia isi batu es. Lalu sementara dia khotbah 45 menit, dia khotbah sambil apa saudara? Sambil berada di kolam itu saudaraku. Di mimbar dibikin kolam, saudara, dia duduk di situ. Sambil dia khotbah, saudara, tempat yang dingin. Kenapa saya harus khotbah ini? Saya harus hadapi ketakutan saya. Kalau saya tidak hadapi ketakutan saya tidak akan pernah melakukan, ya kan, apa yang saya takutkan. Saya selalu menghindari hal-hal yang penting yang harusnya saya kerjakan. Itulah perintah Tuhan. Kalau saya takut, saya tidak akan kerjakan itu. Saya akan hindari. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Apa yang menjadi takut? Kadang-kadang kita takut. Saudaraku, ada hal yang sifatnya alami. Yang kedua adalah ketakutan yang namanya demonic fear. Ya, ketakutan yang berasal dari apa? Roh jahat. Ketakutan ini bukan alami nih. Kok kayaknya seperti satu ikatan gitu, saudara. Ketakutan, kecemasan. Ya, makanya Paulus dia bicara, dia tulis surat kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7, saudaraku. Ya, ini ayat yang sangat terkenal. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Di ayat sebelumnya, ayat 6, itu Paulus berkata, ya kan, supaya kamu mengobarkan, ya saudara, karunia Allah yang padamu lewat penumpangan tanganku. Paulus mau bilang kalau kita tidak kobarkan api, ya kan, api Tuhan, api Roh Kudus, ya kan, api Tuhan itu Roh Kudus, firman Tuhan, hadirat Tuhan, saudara, ya kan, maka yang akan muncul adalah apa? Roh ketakutan. Di sini. Jadi untuk menghadapi yang namanya roh ketakutan, karena ada kuasa gelap, saudaraku, saudara dan saya harus, ya kan, mengobarkan kembali api Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau api ini padam, ya akan muncul roh ketakutan. Kalau api ini menyala, maka yang muncul adalah roh apa? Kuasa, kasih. Terus namanya sound of mind. Maksudnya mental yang sehat, pikiran yang sehat, itu saudaraku. Nah, itu artinya saudara. Jadi jenis ketakutan yang disebabkan oleh roh jahat ini kelihatannya agak aneh. Buat orang ini gak perlu ditakutin, tapi dia takut banget. Saudaraku, ini ada satu hal yang tidak wajar. Seringkali ketakutan yang disebabkan oleh roh jahat ini, ketakutannya tuh berlebihan. Saudaraku, ketakutan berlebihan. Pernah gak saudara melihat orang tuh, saya pernah lihat, saudara, dulu waktu awal-awal kita pelayanan, saya harus datang ke rumah jemaat. Saudara, itu anak muda, dia gak berani keluar dari kamarnya. Dengan alasan dia takut. Apa yang kamu takuti? Siapa yang kamu takuti? Dia juga tidak bisa jelaskan. Sampai saudara kita doakan, saudara ngalami pelepasan dan dia dimerdekakan. Saudara, jadi ada jenis ketakutan aneh. Tapi itu jenis ketakutan yang berasal dari kuasa gelap. Karena jenis ketakutan itu selalu menguasai diri kita. Kita nggak bisa kuasai, kendalikan. Kayaknya aneh, kenapa saya harus takut? Mau keluar rumah, mau ketemu orang, mau dihubungin orang, itu semua ketakutan. Saudara Yesus, hati-hati, saudaraku. Jadi jenis ketakutan ini bukanlah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, merdeka kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jenis ketakutan yang ketiga adalah ketakutan yang berasal dari hidup keagamaan. Saudara, itu namanya religious fear. Apa maksudnya saudara? Saya akan jelaskan begini, saudaraku. Ada orang-orang yang begitu, saudaraku? Yang begitu ketakutan. Kalau aku nggak doa, kalau aku nggak puasa, kalau aku nggak ibadah, nanti aku akan dihukum oleh Tuhan. Ya kan? Jadi
seringkali ini mendatangkan juga celaka ya. Saudara tahu ini ketakutan ini juga yang sebenarnya tuh Yesus kasih contoh. Saudara, Yesus kutip nubuatan daripada Nabi Yesaya. Coba kita lihat di sini. Nabi Yesaya dia menulis tentang ini ketakutan yang diciptakan oleh para pemimpin agama sebenarnya. Saudaraku, supaya si pemimpin itu bisa menguasai umatnya. Itu yang namanya ketakutan yang berasal dari hidup keagamaan. Itu karena pemimpinnya, pemimpin agamanya. Dia ciptakan ketakutan itu. Dia ciptakan manipulasi. Apa namanya? Kalau kau harus taat sama aku ya. Kalau kamu mau apa-apa, mau begini-begini, harus lapor aku dulu. Diciptakan seperti itu. Dia akan kuasai orang-orang. Dia akan kendalikan dominasi orang-orang. Manipulasi orang-orang. Dengan intimidasi ketakutan. Supaya hanya menurut dia. Yang ini tidak memerdekakan. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, kita akan lihat di sini saudara. Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi gini saudara, pemimpin agama mengajarkan untuk kata yang paling banyak dipakai itu apa? Taat. Saudara, bukan berarti kita harus memberontak. Tapi dia paksakan kekuatan dari luar ke dalam. Supaya orang itu bertindak. Akhirnya menciptakan apa saudara? Ketakutan akan agama. Kemunafikan. Jadi gak asli dia. Saudaraku. Saya skor, saya hukum kamu. Neraka kamu. Kafir kamu. Gak taat kamu, pemberontak kamu tuh. Itu para pemimpin agama itu ciptaan itu. Ketakutan ini muncul. Dan ini gereja apapun gak akan bisa berkembang. Kalau roh ketakutan ini bekerja tengah-tengah dia. Saya bisa ngerti dia pakai macam-macam spirit ya. Saudara, keagamaan. Nah, Tuhan Yesus itu mengutip bagian firman Tuhan dari Yesaya 29 ayat 13 ini. Ini bukan roh takut akan Tuhan. Coba Matius 15 ayat 7 sampai 9. Ini perkataan Yesus saudaraku. Dia ngomong, Yesus berkata apa? Hai orang-orang munafik. Ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya. Jadi yang dihardik oleh Yesus siapa? Pemimpin agamanya. Ahli Taurat. Saudara, orang Saduki, orang Farisi. Yang membuat akhirnya umat Tuhan hidup dalam kepalsuan lagi. Saudara, bukan takut akan Tuhan. Jadi akhirnya takut kepada mana? Manusia. Ya, saudara, hai orang benarlah nubuat. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia. Maunya dia sendiri supaya dia bisa kuasai orang itu. Supaya dia bisa, kalau ada kekuasaan kan bisa. Masalah dari power ada ekonomi, kan betul ya saudara? Ada banyak keuntungan-keuntungan. Dengan buat orang jadi takut gitu saudara. Lewat agama ini saudaraku. Jadi ketakutan beragama itu melahirkan apa? Kemunafikan. Ya kita gak punya waktu untuk bahas secara detail ya saudara ini. Walaupun nanti kita bisa bahas ya saudara. Tapi penting untuk kita ingat bahwa kata munafik ini saudara. Berasal langsung dari kata Yunani. Ya kan? Yang artinya hipokrit. Yang artinya dalam bahasa terjemahannya adalah seorang aktor peran. Hipokrites. Hipokrites itu bahasa Yunani saudara. Jadi ketakutan beragama ini yang membuat orang menjadi seorang aktor peran. Saudara, aktor peran. Saudara, sebagai aktor sinetron, drama. Ya kan saudaraku, ya kan? Nah, jadi kita bisa, ini yang terjadi. Saya berdoa bahwa di gereja kita,
Tidak ada ketakutan beragama. Katakan amin saudara. Ini harus diberantas ini. Kita harus bebaskan diri dari ketakutan beragama. Katakan amin. Kalau kita beribadah, kita tulus, kita jujur. Kita murni memang karena kita cinta Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya, prinsip. Itu yang harus kita mainkan sana. Ya. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Ini paling ngeri. Satu waktu saya baca buku saudara ya. Satu buku itu tentang roh-roh jahat. Jadi dijelaskan tuh dalam buku itu tentang berbagai macam roh. Yang sebenarnya roh-roh itu semuanya tuh dengan mudah dikenali, ya saudara, dideteksi, ya langsung kita hadapin. Tetapi ada satu roh, dia lihat saudaraku, pada waktu itu ada dia bilang di lobi, dia lihat ada di lobi gereja, itu satu ular putih, ular putih, yang melilit daripada para pemimpin gereja itu. Ular putih itu melilit. Lalu melilit saudara para jemaat-jemaatnya. Ular putih itu. Lalu dia berdoa, dia tanya Tuhan. Ya, dia diundang khotbah di gereja itu. Gereja itu cukup besar. Dia bilang, dia tanya Tuhan, ini apa? Kok semua dililit sama ular? Sebagian banyak dari pemimpinnya hampir semua. Terus ke jemaatnya hampir semua. Tapi enggak semua maksudnya. Ular putih semua. Tuhan bilang, ular putih itu adalah roh agamawi. Roh agamawi. Ya ini seperti yang Tuhan, ya kan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Dia untuk dilihat. Ibadah, doa di jalan-jalan. Yang Yesus, ya kan bikin orang jadi jalan harusnya dipakai untuk kendaraan. Saudaraku, orang lalu lalang dipakai untuk ibadah buat dia. Nah, ini dia contoh, tunjukin dong puasa, ditunjukin puasanya dia. Itu orang-orang Farisi zaman Yesus. Oh dia paksa orang sampai selasi, kamu punya dapat selasi berapa? Selasi kan secumpuk itu. Dihitung jumlahnya berapa? 10% yang kasih. Sampai segitu gitu. Makanya Yesus bilang, kau selasi, kau kasih perpuluhan. Kau dapat berapa selasi, hasilnya berapa? Itu kan yang kecil yang dihitung. Tapi kalau gak perhatikan mamamu. Ya kan, kau gak bantu mamamu, ibumu, orang tuamu. Kau gak hormatin mereka. Dengan alasan aku sudah bawa perpuluhan. Itu yang Tuhan tangki. Tuhan tuh gak pernah ya, istilahnya ngomong keras kasar. Yesus tuh sama orang berdosa. Justru dia bicara sama siapa saudara? Para pemimpin agama. Yang menyebarkan roh ketakutan akan agamawi ini. Saudara sendiri katakan amin. Kelamaan kita di gereja. Lalu kita diangkat jadi pengerja dan pemimpin. Kita bisa jatuh juga loh. Dalam dosa ini. Yang membuat orang takut. Saudara, ya. Jadi ketakutan agama. Yang keempat. Yang pertama adalah takutan alami. Kedua karena kuasa gelap. Yang ketiga karena agama. Yang diciptakan oleh pemimpin agama itu. Oh dia takut tuh. Kayak kalau udah dosa tuh udah gak terampuni gitu loh. Ini hati-hati saudara. Ya kan kita mau hidup dalam Roh Kudus, katakan amin. Dalam hidup dalam hukum kasih karunia, bukan hukum Taurat. Ya kan untuk penghakiman, belas kasihan. Coba saudara lihat dah. Kalau kita suka menghakimi, terus kita cari salahnya orang, lalu apapun kalau misalnya orang ngomong apa, kita harus cari komen yang berbeda, ada salahnya. Kita bisa jatuh nih dalam ketakutan ini. Terjerat dengan ketakutan ini. Kayak salah ya orang. Coba ada belas kasihan gak? Ada syafaat gak yang kita berikan? Ada apa namanya? Pengampunan gak? Ada berkat gak yang kita lepaskan? Saudara, atau kita hakimi.
Beda ya kalau kita negur dengan keras supaya orang itu bertobat. Supaya dia bisa dapat kasih karunia Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau terus menerus mengintimidasi. Sehingga orang ini memelihara rasa takut, rasa bersalah, rasa terhukum. Itu kita jadi pemimpin disebutnya siapa? Munafik. Saya bisa ngerti, katakan amin. Pemimpin bisa di gereja, bisa pemimpin di rumah. Sama anak-anak. Saudara bisa ngerti, amin. Ini yang kita ini kan. Ini kita belajar roh takut akan Tuhan nih. Kita belajar roh ketakutan yang bukan dari Tuhan. Katakan amin. Besok kita akan belajar, ya kan, apa? Ya kan, bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan. Lalu apa berkatnya kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu nanti hari Kemisnya kita akan bahas praktek hidup. Sehari-harinya itu apa? Dari takut akan Tuhan. Nggak serem sih, bukannya nggak takut akan Tuhan bukan berarti saudaraku kita 10 betul orang Palembang bilang. Kita udah suci, udah sempurna, bukan itu poinnya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ini nih, yang keempat. Ketakutan apa saudara yang bukan ketakutan, takut akan Tuhan. Takut akan manusia. Sebenarnya 4 ketakutan ini sebenarnya tuh satu kesatuan. Nggak bisa-bisakan satu-satu. Satu ininya sana. Kalau udah takut agamawi pasti kita takut dengan manusia. Betul gak? Spirit yang paling kuat itu hati-hati itu roh agamawi itu. Yang menyebabkan orang ketakutan, rasa takut, rasa bersalah, rasa kehukum, segala macam. Nah, sekarang lalu masuk kepada ketakutan akan manusia. Amsal 29 ayat 25 kita baca sama-sama. Ini apa? Kita percaya firman Tuhan, katakan amin. Apa yang dikatakan firman? Ini benar. Yuk kita baca 1, 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan apa? Jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Katakan amin. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa rasa takut terhadap manusia, ya kan, adalah kebalikan dari percaya kepada Tuhan. Kalau saudara takut sama manusia, saudara nggak akan pernah bisa percaya sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kok masih sembahyang? Saya harus sembahyang Pak, mertua saya. Karena saya takut sama pihak keluarga suami saya. Nanti apa kata mereka? Apa pikiran mereka? Saya ini sebagai mantu yang tidak menghormati. Kata-kata itu contoh. Kita belum takut akan Tuhan. Tapi kita takut akan manusia. Katakan amin saudara. Ya itu. Ada prinsip di seluruh hidup kita. Ada banyak hal. Bos suruh kita pergi. Anterin tamu. Kemana saudaraku? Ya ke tempat-tempat begitu. Ngerti gak? Bagaimana Pak kalau saya kerjanya begini? Kalau kita udah pasang bendera sebagai anak terang. Siapapun akan menghormati kita. Karena kita tuh gak menunjukin identitas kita. Orang kita kan jadi apa saudara? Dimanfaatkan. Saudara bisa melihat, katakan amin. Saya pernah kerja kok. Pegawai negeri pernah, jadi karyawan pernah, bos juga pernah. Saya bisa melihat, panjang kita pasang bendera. Bendera merah putih, orang udah tahu ini orang Indonesia. Ngerti gak saudaraku? Jadi mereka gak akan pernah suruh kita untuk perang. Pergi kemana? Atas nama negara lain. Betul gak saudara? Identitasnya jelas. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Jadi takut akan manusia itu adalah takut. Ya kan? Terhadap apa yang dipikirin orang nanti. Apa omongan orang nanti. Atau nanti apa keputusan mereka nanti atas aku nanti. Saudara, Nas. Setiap kali kita takut akan manusia. Itu akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Katakan amin.
Kalau kita takut sama manusia, saudara dengar baik. Ketika Roh Kudus bicara sama kita untuk bicara kepada orang ini. Untuk bersaksi, bicara tentang Tuhan. Ya kan? Omong. Kalau kita takut akan manusia, pasti kita gak akan ngomong. Betul gak saudara? Oh nanti orang tahu. Ya kan, orang tahu. Bahkan beberapa dari orang Kristen, dengar baik saudara, mungkin gak berani. Kalau di depan orang banyak makan, doa makan gak berani. Yang penting dalam di hati lah. Saya sangat di sini. Takut akan manusia. Kita bisa alibi ya. Karena kalau yang namanya ini alibi, oh enggak ini. Jadi ada 4 jenis ketakutan yang bukan takut akan Tuhan. Yang pertama takut alamiah. Kedua, takutan berasal dari roh jahat. Ketiga, ketakutan berasal dari hidup keagamaan. Yang keempat, takut akan manusia. Katakan amin. Ini saya bicara di antara saudara. Kalau saudara beribadah datang gereja, menjalani ibadah sebagai orang Kristen, tetapi saudara mengalami seperti ada roh agamawi, ketakutan itu. Saudara, itu hati-hati. Saudara harus apapun yang saudara kerjakan, yang memotivasi, yang mendorong saudara, itu seharusnya adalah kasih Kristus. Saudara harus dikuasai oleh kasih Kristus. Saya kasih contoh. Bahkan tuh di Alkitab ada seorang yang di Tuhan Alkitab tulis seorang ini namanya Ayub, orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan. Dan Tuhan juga ngomong seperti itu. Tetapi saya melihat, sekalipun udah disebut sebagai ini orang saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi saudara kalau kita lihat hidup keagamaan Ayub, Ayub kena jerat apa? Takut akan keagamaan. Kenapa? Saudara, tiap-tiap hari dia membawa korban. Motivasinya apa? Jangan-jangan anakku sudah berdosa sama Tuhan. Aku harus bawa korban ini. Ayub takut. Dia sendiri ngakui kok. Apa yang aku takuti itu yang mendatangi aku. Saya sadari. Ketakutan apa yang dialami oleh ketakutan agama. Takut dihukum Tuhan. Takut gak diberkati Tuhan. Takut gak dilindungi Tuhan. Makanya dia beribadah. Dia bawa korban persembahan. Dia takut anaknya nanti dihukum Tuhan. Anaknya kena celaka. Dia takut usahanya gak berkembang. Gak ada untung. Rugi, bangkrut. Dia takut itu. Hidup keagamaannya dimotivasi. Bukan karena kasih. Tetapi oleh ketakutan. Lalu dia bilang. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Saudara bisa katakan amin. Kalau takut akan Tuhan. Mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya. Bebaskan diri saudara. Apalagi dalam hal ibadah. Kalau saudara gereja, saudara melayani. Saudara takut mengenai pemimpin. Coba saudara periksa diri saudara. Tidak boleh. Lihat dari sudut pandang yang benar. Soal pemimpin saudara. Saya tidak suruh saudara untuk berontak. Tidak boleh berontak. Ketika pemimpin memerintahkan sesuatu. Dia ingin kita disiplin. Kita harus lihat dari sisi disiplin. Bukan takut nanti. Kalau aku gak lakukan. Aku kena marah. Aku kena hukum. Jangan. Wah saya diingatkan ini. Ya kan saya harus setia lakukan ini. Ya kan. Jadi sisi kitanya. Tapi kalau kita jadi pemimpin. Jangan untuk menguasai mereka. Supaya kita bisa dapat keuntungan dari mereka. Tidak boleh. Saudara bisa bersih dikatakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau takut alamiah, takut karena setan, takut manusia, takut karena agama. Itu bukan takut Tuhan. Jadi takut apa Tuhan itu apa? Apa artinya? Jadi kita harus ngerti saudara. Apa itu rasa takut akan Tuhan? Kata takut di sini. Ya bukan takut. Tetapi apa? Kagum. Kita kagum akan Tuhan. Saudara kagum sama Tuhan? Kalau kita kagum akan Tuhan, kita baru bisa memuji Tuhan.
Kalau saya kagum akan saudara, baru dari mulut saya akan keluar kata-kata pujian. Betul gak? Tidak mungkin saya menghina Tuhan kalau saya mengagumi Tuhan. Ngerti saudaraku? Gak mungkin saya merendahkan Tuhan. Gak mungkin saya mau nyakiti Tuhan kalau saya tidak kagum, tidak segan, tidak hormat sama Dia. Karena saya kagum, saya segan, saya hormat. Saya mau memuliakan Dia. Saya mau Tuhan tidak dicela, tidak dihina. Ya kan? Oleh karena mulut saya, sikap saya, perbuatan saya. Itulah arti takut akan. Jadi bukan kita mau hidup benar, menyenangkan Tuhan, bukan takut api neraka, bukan. Karena aku cinta Dia, aku kagum sama Dia. Saudara bisa ngerti? Beda tak? Beda. Motif perbuatan mungkin sama. Tapi motifnya, akarnya, fondasinya itu beda. Kalau fondasi yang kita lakukan dalam ibadah, karena ada tekanan dari luar untuk kita ke dalam diri kita. Itu nggak akan, itu sebentar. Dan tidak akan dibawa berkat. Tapi kalau dari dalam ini keluar hasil, wah itu kuat. Saudara-saudara katakan amin. Nah ini yang diinikan. Nah jadi hasil takut akan Tuhan, ya orang yang takut akan Tuhan, kita takut akan Tuhan, ya saudara, itu hasilnya apa? Kita bisa lihat orang yang takut akan Tuhan dalam bentuk apa, saudara? Submisif. Ada penundukan diri. Penundukan diri. Saudara, ya. Dia tidak akan mungkin berdebat dengan Tuhan. Itu namanya takut akan. Coba kita buka Alkitab kita. Efesus 5 ayat 21 sampai 22. Saudara mengikuti pelajaran firman Tuhan ini, amin. Oke, kita Efesus 5 ayat 21 sampai 22. Ini ungkapan daripada takut akan Tuhan. Saudara, kita baca sama 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ya, takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istilahnya gini, hasil daripada roh takut akan Tuhan. Ya saudaraku, adanya sikap saling merendahkan diri seorang kepada yang lain. Ada penundukan diri kepada sesama tubuh Kristus. Jadi saudara, satu hamba Tuhan dia berkata begini. Penundukan diri itu bukan kepada pemimpin, ini lain ceritanya. Ya kan? Jangan kamu ingin jadi pemimpin, kata Tuhan enggak usah. Kalau konteksnya beda. Untuk takut akan Tuhan, itu pendudukan dirinya kepada tubuh Kristus. Saya bisa ngeri gila, tubuh Kristus. Jadi sesama anggota, kita harus saling apa saudara sini? Ya kan? Hendaklah kamu saling apa? Merendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, merendahkan diri, saling memberi hormat. Saling menghargai, saling membangun. Itu dapat. Lalu dilanjutkan di ayat selanjutnya, hai istri, tunduklah kepada apa? Suami seperti kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Jadi istri yang takut akan Tuhan, dia adalah seorang yang tunduk kepada Tuhan, yang dia ungkapkan pendudukannya kepada siapa? Suaminya. Nah di situ saudara. Nah kita ini kan istri atau mempelai Kristus, mempelai perempuan, gadis-gadis. Itu yang diharapkan. Pernikahan itu biar satu gambaran antara Kristus dan jemaat. Kan katakan amin saudara. Nah pihak perempuan itu gereja. Orang percaya. Itu harus punya penundukan. Ini namanya takut akan Tuhan. Kalau saling kau tidak kata hormatnya. Aku lebih tua, aku lebih berjasa, aku lebih pemimpin. Mana tunduknya kau? Kau harus tunduk. Tapi kitanya gak pernah nundukin diri. Ini orang gak takut Tuhan. Ngerti gak?
Aku kan suami, hormati aku dong. Itu orang gak takut Tuhan. Sorry ya, ini biar jelas penjelasannya. Kalau saya takut akan Tuhan, sekalipun saudara bukan siapa-siapa, saya akan hargai. Ya kan saudaraku? Saya akan hargai. Saya akan rendahkan dia. Saya lihat. Seperti Tuhan melihat kita berharga. Kita lihat siapapun tubuh Kristus. Itu takut akan Tuhan. Katakan amin saudara. Setuju saudara? Katakan amin. Nah, di sisi lain juga takut akan Tuhan tuh gini saudaraku. Kita punya sikap tertentu dalam situasi apapun. Maksud saya gini. Kalau kita dihadapkan pada situasi, kita mau ambil keputusan, kita ada masalah, ya kita menghadapi masalah, ada kebutuhan. Saudara, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, apa yang harus kita buat? Pasti kita akan berdoa. Katakan amin saudara, berdoa. Kita akan tanya Tuhan, apa firman Tuhan, apa nasihat Tuhan, apa petunjuk Tuhan, apa kata Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Saya kemarin minggu khotbah tentang doa, harus penting doa. Bentuk daripada kita takut akan Tuhan itu doa. Karena kita gak bisa dengan berdoa, kita minta Tuhan untuk aktifkan kuasanya yang ada dalam diri kita. Sehingga kita yang tidak mampu, sehingga kan ada kuasa yang bekerja, kita jadi mampu. Karena kita gak bisa mengubah kebiasaan buruk kita, sifat-sifat jelek kita. Sampai yang saudara kita mendoakan dan meminta Tuhan, ya kan, agar kuasanya bekerja mengubah karakter kita, sifat kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting. Jadi oleh karena itu roh takut akan Tuhan tidak bisa dilepaskan. Dari apa saudara? Peranan daripada roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah itu Roh Kudus bisa berperan sepanjang saudara dan saya suka merendahkan diri dan berdoa. Saudara jangan sekali-sekali melecehkan, membuli tentang doa. Saya dikirimin gambar. Yang satu doa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan makanan buat saya. Doa seorang harimau. Tapi doa ini seorang apa saudara? Kelinci. Tuhan luputkan saya. Doa mana yang dijawab oleh Tuhan? Dikirim gambar itu, Pak, ya kan? Bukan doa tuh apa masih perlu? Saudara, saya dengan kasih Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, saya ingin saudara belajar takut akan Tuhan. Orang yang belajar takut akan Tuhan, dia akan ambil keputusan. Dia akan berkata-kata. Saudaraku, ya sekarang dia akan berlaku. Ya kan? Tuhan, aku minta tuntunanmu. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku buat? Jadi orang yang takut Tuhan itu melihat doa punya peran penting. Yang ngerti katakan amin. Doa itu seperti kita tuh starter daripada apa? Kita punya genset. Saudara, katakan amin. Ya rumah kita mati, lampu PLN-nya mati. Saudaraku, padam. Ya kan, kita gak bisa melecehkan dengan apa? Starter atau ngengkol. Saudara, supaya genset ini bisa nyala. Doa itu starter. Untuk mengaktifkan kuasa yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kalau saudara doakan, saudara pikirkan terus, renungkan terus firman, maka kuasa seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting. Saudara tahu sini katakan amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan, saudaraku, dia bukan apa yang aku pikirkan, bukan apa pendapat aku, bukan apa pengertian aku. Bukan bagaimana aku bisa dapatkan apa yang aku inginkan. Tetapi apa yang Tuhan katakan
tentang hal ini. Itu roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang gini saudaraku. Ya, antara benar salah kadang-kadang gak cukup. Tidak salah kita bicara. Tapi apa itu berguna? Apa itu membangun? Harus naik. Orang yang takut akan Tuhan bisa mengerti hal ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, kalau kita cuma sekedar hukum kan benar salah hukum tuh. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Saudara, kan ada hukum yang tertulis, ada hukum moral, hukum etika, hukum kehidupan. Katakan amin saudara, kehidupan. Ada hukum benar salah, ada hukum kehidupan. Kehidupan itu membawa damai sejahtera. Apa pentingnya? Perlu nggak? Nah sekarang saudara masih, lumayan ya. Sekarang saya ingin bagikan saudara secara singkat lagi, ya kan? Apa, ya kan saudara? Takut akan Tuhan itu menurut Salomo. Amsal 3, 5-7 mengajarkan kepada kita ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, renungan ini, ayat ini ya. Alkitab menjelaskan kejahatan dan takut akan Tuhan itu tidak bisa berjalan bersamaan. Jadi saya mau simpulkan saudara sebelum kita tutup ya. Bahwa kita bisa hidup takut akan Tuhan 3. Pertama apa saudara? Kalau kita membuat pilihan. Kita mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama, harus ambil keputusan. Tiap hari ini keputusan ini. Yang ngerti katakan amin. Nah, besok kita akan bahas apa itu, ya kan? Yang kedua adalah kita harus mengizinkan Roh Kudus mengajar kita tentang bagaimana caranya takut akan belajar terus. Yang ketiga adalah apa? Kita harus menanggalkan pengertian kita sendiri dan kita harus belajar menjauhi kejahatan. Katakan amin. Jadi takut akan Tuhan ini akan memotivasi kita untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Takut akan Tuhan ini akan memotivasi kita untuk selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan untuk mendapatkan apa? Nasihat dan tuntunannya. Katakan amin. Besok kita akan lihat Yesus ini waktu dia jadi manusia. Saudaraku, dia hidup takut akan Tuhan. Bahkan memang nabi daripada Yesaya, saudaraku, Nabi Yesaya 11 ayat 3 sudah bernubuat bahwa Yesus ini tunas, dia kan keluar taruk dari Isai, keturunan Daud ini. Dia dikatakan ayat yang Yesaya 11 ayat 3 yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan putusan menurut kata orang. Nah besok kita akan bahas ini saudaraku. Ya, tentang gimana teladan, gambaran tentang hidup takut akan Tuhan dari Yesus. Saya percaya dan besok kita juga belajar juga. Apa berkatnya, apa manfaatnya kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saudara diberkati dengan pesan hari ini. Katakan amin. Kita harus bebas dari ketakutan yang bukan takut akan Tuhan. Tak bisa dilepaskan dari Roh Kudus. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk pesan firman-Mu. Kau mau mengajar kami arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan alami. Bukan ketakutan yang berasal dari kuasa gelap. Ketakutan bukan karena hidup keagamaan. Atau takut akan manusia. Takut akan Tuhan. Yaitu kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Saling merendahkan diri satu kepada yang lain. Saling menundukkan diri kepada sesama tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus ajar kami. Ajar kami bagaimana caranya kami bisa hidup takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan, takut akan Tuhan
Artinya kami harus ambil keputusan menjauhi kejahatan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan kasih-Mu. Sebentar kami akan ya Tuhan makan perjamuan kudus. Kami ingat, kami mau belajar takut akan Tuhan. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu. Ya Tuhan, Engkau sudah ya Tuhan menanggung segala hukum dosa. Dan Engkau membebaskan kami dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari saudara, kita renungkan. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, mereka yang sedang mengalami ya Tuhan pergumulan yang hebat dalam hidup mereka. Lewat perjamuan kudus ini, kami mau percaya ada kasih Tuhan yang akan dialirkan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat Tuhan menjawab doa kami. Engkau menjawab doa kami. Engkau akan berikan kami Tuhan karakter yang unggul. Engkau berikan kami kekuatan memperoleh kekayaan. Dan Engkau juga ya Tuhan berikan kami ya Tuhan kuasa untuk melakukan mujizat. Lewat perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.